Uji aktivitas antioksidan dekokta sabut kelapa muda menggunakan metode DPPH. Tanaman kelapa merupakan salah satu jenis tanaman yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, mulai dari batang, daun, hingga buahnya. Kemampuan yang dimiliki oleh kelapa ini disebut tree of life. Kelapa muda banyak dikonsumsi karena rasanya yang enak serta memiliki banyak manfaat kesehatan. Mengkonsumsi kelapa bisa secara langsung ataupun melalui produk olahannya, terutama selama pandemi terakhir. Tingkat konsumsi masyarakat terhadap buah kelapa muda yang dipercaya berguna untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh ini menyebabkan jumlah limbah sabut kelapa muda juga semakin meningkat. Selama ini pemanfaatan limbah sabut kelapa muda hanya sebagai pupuk tanaman, kerajinan tangan, dan alat-alat rumah tangga seperti sapu dan kesek. Padahal buah kelapa dikenal kaya antioksidan pada bagian daging buah, air kelapa, sabut, hingga produk hasil olahannya yaitu santan kelapa. Pada penelitian sebelumnya, menyatakan bahwa sabut kelapa mengandung senyawa tanin yang berkhasiat untuk mengobati disentri, infeksi mikroba, diare, pendarahan, dan lain-lain. Kadar tanin dari sabut kelapa muda berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh lisan secara permanganometri menggunakan ekstrak air adalah sebesar 5,62%. Adanya tanin pada sabut kelapa membuktikan bahwa limbah sabut kelapa muda berpotensi sebagai sumber antioksidan alami. Hasil penelitian yang berkenaan dengan uji aktivitas antioksidan ekstrak etanol 70% sabut kelapa yang dilakukan oleh Jauzia pada tahun 2019 menunjukkan nilai IC50 ekstrak sabut kelapa yang diperoleh sebesar 63,95 ppm. Nilai ini termasuk rentan aktivitas antioksidan kuat. Antioksidan berfungsi melawan pengaruh bahaya radikal bebas yang terbentuk sebagai hasil dari metabolisme oksidatif. Metabolisme oksidatif adalah hasil dari reaksi-reaksi kimia dan proses metabolik yang terjadi di dalam tubuh. Metode uji aktivitas antioksidan yang sederhana, mudah, dan sensitif dan menggunakan sampel dalam jumlah sedikit serta waktu yang singkat adalah DPPH. DPPH mengandung senyawa 1,1 difenyl 2-pikryl hidrazil yang berwarna ungu larut dalam etanol PE. Sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan kulit buah. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 1995, metode ekstraksi yang cocok untuk sampel penelitian ini adalah dekokta. Dekokta adalah metode ekstraksi dengan cara pemanasan menggunakan pelarut air. Metode ini sangat dekat dengan kebiasaan masyarakat dalam mengelola obat secara tradisional. Rumusan masalah, seberapa besar antioksidan dekokta sabut kelapa muda? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar antioksidan dari dekokta sabut kelapa muda sebagai salah satu sumber antioksidan. Manfaat penelitian dapat memberikan informasi kepada pembaca dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai kekuatan aktivitas antioksidan dekokta dari sabut kelapa muda. Metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dimulai dari bulan Januari sampai Agustus tahun 2022. Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium LDT wilayah 10. Alat yang digunakan yaitu timbangan manual, blender, Ayaka nomor 35 mesh, timbangan analitik, wadah simplisia, labutan tekur, gelas kimia, kaca arloji, gelas ukur, spatel, bola hisap, batang pengaduk, corong, kaca arloji, pipetan tekur, tabung reaksi, rak tabung reaksi, termometer, stirrer bar, hot plate stirrer, dan spektrofotometer pipis. Bahan yang digunakan limbah sabut kelapa muda yang diperoleh dari daerah Padang Pariaman, serbuk DPPH, metanol PE, aluminium foil, dan aquades. Prosedur penelitian. Penyiapan sampel, buah kelapa muda yang diambil berupa bagian sabut kelapa sebanyak 1 atau 2 buah. Setelah itu, buah tersebut dikupas kulitnya bagian luar atau pikat yang berwarna hijau. Dikuliti kurang lebih 5 mm lalu dibuang. Diambil bagian sabutnya yang berwarna putih mesokarp. Sabut yang diperoleh bergetah sehingga harus dicuci dengan air mengalir kemudian ditiriskan
sambil dilap dengan kain satu persatu. Setelah itu dapat diiris dan dikering anginkan. Pembuatan serbuk simplicia. Sabut kelapa yang sudah dikering anginkan tersebut dapat diketahui dari kondisinya saat dipegang seperti kayu kering dan mudah dipatahkan. Sabut yang sudah dikering di blender kemudian diayak dengan ayakan mes nomor 35. Pembuatan dekokta sabut kelapa muda. Timbang serbuk simplicia sebanyak 20 gram, lalu masukkan ke dalam gelas kimia. Masukkan aquades sebanyak 200 ml ke dalam gelas kimia. Panaskan di atas hot plate stirrer sampai 90 derajat Celcius. Setelah suhu aquades 90 derajat Celcius, maka masukkan serbuk simplicia ke dalam selama 30 menit. Angkat gelas kimia dan peroleh filtratnya dengan cara menuangkannya melalui corong, dilapisi kain flanel dan terhubung pada labu ukur 200 ml. Remas kain flanel lalu basahi ampas dengan air hangat. Peras kembali dan perhatikan volume aquades yang ditambahkan tidak boleh melebihi batas yang terdapat pada labu ukur. Penentuan aktivitas antioksidan dekokta sabut kelapa muda. Pembuatan larutan DPPH. Serbuk DPPH ditimbang sebanyak 10 mg, kemudian dilarutkan dengan metanol PE dalam labu ukur 100 ml dan dicukupkan hingga tanda batas sehingga diperoleh konsentrasi 100 ppm. Dibungkus dengan aluminium foil. Pipet 35 ml larutan induk tersebut masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Tambahkan metanol PE sampai tanda batas, lalu dibungkus dengan aluminium foil. Diperoleh larutan dengan konsentrasi 35 ppm. Pengukuran panjang gelombang serapan maksimum larutan DPPH. Larutan DPPH yang telah dibuat konsentrasi 35 ppm kemudian dibungkus dengan aluminium foil. Larutan tersebut dimasukkan dalam kuvet dan diukur menggunakan spektrofotometer HiFi-Vis pada panjang gelombang maksimum 400-800 nanometer. Pengukuran aktivitas antioksidan dekokta sabut kelapa muda. 1. Pembuatan larutan induk uji dekokta sabut kelapa muda dengan memipet 1 ml larutan induk 10%, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Tambahkan aquades sampai tanda batas. Konsentrasi larutan yang diperoleh yaitu 1000 ppm. Kedua, pembuatan deret larutan uji dekokta sabut kelapa muda. Larutan uji yang akan dibuat mempunyai konsentrasi 20, 40, 60, 80, dan 100 ppm. Larutan induk dibuat dengan cara memipet larutan 1000 ppm sebanyak 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1 ml. Secara berurutan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Tambahkan aquades sampai tanda batas. 3. Pencampuran DPPH dengan dekokta sabut kelapa muda dan pengukuran absorbansi. Pemipetan 1 ml masing-masing larutan uji ke dalam 5 tabung reaksi yang dibungkus aluminium foil. Pada masing-masing tabung reaksi ditambahkan 2 ml larutan DPPH. Kemudian dikocok hingga homogen dan didiamkan selama 30 menit. Lalu lakukan pengukuran serapan dengan spektrofotometer HiFi-Vis pada panjang gelombang maksimum. Penentuan aktivitas antioksidan larutan vitamin C. Pada penelitian ini, kekuatan aktivitas antioksidan dekokta sabut kelapa muda yang diperoleh dibandingkan dengan larutan vitamin C. Deret konsentrasi larutan uji vitamin C yang digunakan adalah 1, 2, 3, 4, dan 5 ppm. Larutan ini dibuat dengan cara mengencerkan larutan induk vitamin C 100 ppm sebanyak 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, dan 0,5 ml dalam labu ukur 10.
Analisis data dilakukan penentuan aktivitas antioksidan dan penentuan nilai IC50. Hasil dan pembahasan. 1. Data absorbansi dan persen inhibisi dalam pereaksian deoktasabut kelapa muda dengan DPPH. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui deoktasabut kelapa muda yang memiliki inhibisi sebesar 50% berada pada range konsentrasi 40-60 ppm. Selain itu, pada tabel juga memberikan gambaran bahwa adanya hubungan konsentrasi dengan absorbansi sesuai dengan hukum Lambert-Beer dan dapat dibuat kurva regresi sebagai berikut. Yang kedua adalah data absorbansi dan persen inhibisi hasil pereaksian larutan vitamin C dengan DPPH. Larutan vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan dan mempunyai inhibisi sebesar 50% berada pada range konsentrasi 2-3-4 ppm. Data pada tabel memperlihatkan adanya hubungan antara persen inhibisi dengan konsentrasi sehingga dapat dibuat kurva regresi antara konsentrasi larutan vitamin C dengan persen inhibisi. Dari hasil kurva regresi deoktasabut kelapa muda memberikan persamaan Y sama dengan 0,189X ditambah 40,938. Persamaan ini digunakan untuk mengetahui nilai IC50 deoktasabut kelapa muda. Nilai IC50 yang diperoleh sebesar 47,94 ppm. Larutan vitamin C digunakan sebagai larutan pembanding karena vitamin C dianggap sebagai antioksidan yang kuat untuk melawan radikal bebas. Kurva regresi larutan vitamin C memberikan persamaan Y sama dengan 5,984X ditambah 34,216 dengan nilai R kuadrat sama dengan 0,995 didapatkan IC50 dari vitamin C sebesar 2,63 ppm. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui aktivitas antioksidan deoktasabut kelapa muda berkategori sangat kuat dengan nilai IC50 berada pada konsentrasi 47,94 ppm. Saran dari penelitian di atas, peneliti menyarankan perlu dilakukan penelitian selanjutnya mengenai uji aktivitas antioksidan deoktasabut kelapa muda dengan metode yang berbeda. Terima kasih.